Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosdiana Sa'bani. Saya salah satu mahasiswa S1 Pendidikan Sosiologi di Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang teori modernisasi untuk memenuhi tugas di mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Kita mulai dari sejarah lahirnya teori modernisasi. Teori modernisasi lahir sebagai tanggapan ilmuwan sosial barat terhadap Perang Dunia Kedua. Jadi teori modernisasi ini merupakan bentuk respon dari ilmuwan sosial barat terhadap dampak dari Perang Dunia Kedua ini. Yang dimana kita ketahui bahwa ketika Perang Dunia Kedua itu terjadi ketidakstabilan dari aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lain sebagainya. Di awal perumusannya pada tahun 1950-an, aliran modernisasi mencari bentuk teori evolusi dan fungsionalisme. Teori evolusi dan fungsionalisme ini dianggap mampu menjelaskan tentang modernisasi tersebut. Menurut teori evolusi, masyarakat itu dilihat bergerak secara lurus dari masyarakat yang primitif menuju masyarakat yang maju. Dan dari teori fungsionalisme ini, masyarakat itu dianalogikan seperti organ tubuh manusia gitu. Jadi ketika salah satu bagian dari masyarakat itu bergerak menuju kemajuan, maka bagian yang lain itu juga akan mengikutinya, seperti itu. Selanjutnya, teori modernisasi merupakan teori pembangunan, karena teori modernisasi fokus kepada cara masyarakat tradisional menuju masyarakat modern melalui pertumbuhan ekonomi, perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Kita lanjut ke dalam teori modernisasi. Di sini ada beberapa teori yang termasuk ke dalam teori modernisasi. Yang pertama, teori dari Harold Domar tentang tabungan dan investasi. Menurut teori ini, masalah pembangunan pada dasarnya merupakan masalah menambahkan investasi modal. Jadi semakin banyak modal yang diinvestasikan, maka pertumbuhan ekonomi itu akan semakin membaik. Jadi menurut teori ini, keterbelakangan itu terjadi karena minimnya modal yang diinvestasikan. Yang kedua, teori dari Max Weber tentang etika Protestan. Teori Weber mempersoalkan masalah manusia yang dibentuk oleh nilai-nilai budaya di sekitarnya, khususnya nilai agama. Jadi etika Protestan ini lahir dari agama Protestan yang dikembangkan oleh Calvin. Menurut etika Protestan ini, seseorang itu sudah ditentukan atau ditakdirkan apakah mereka itu akan masuk surga atau neraka. Akan tetapi orang yang bersangkutan itu tidak mengetahuinya apakah nasib mereka selanjutnya. Jadi sebagai indikatornya adalah bagaimana kejayaan yang mereka capai dalam kehidupan mereka sendiri gitu. Jadi mereka itu bekerja keras untuk mencapai kehidupan yang baik, untuk mendapatkan kekayaan. Memang kekayaan yang mereka dapatkan itu memang hasil dari kerja keras mereka, akan tetapi hal tersebut merupakan produk sampingan dari persepsi mereka tentang etika Protestan ini. Selanjutnya, teori dari David tentang dorongan berprestasi. Teori ini tidak jauh beda dengan teori dari Max Weber, yang dimana teori ini menyatakan bahwa kalau dalam sebuah masyarakat ada banyak orang yang memiliki dorongan berprestasi yang tinggi, dapat diharapkan masyarakat tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, teori dari Rostow tentang 5 tahap pembangunan. Yang pertama, masyarakat tradisional. Yang kedua, prakondisi untuk lepas landas. Yang ketiga, lepas landas. Yang ketiga, bergerak ke kedewasaan. Yang kelima, itu merupakan zaman konsumsi massal yang tinggi. Yang terakhir, teori dari Bird tentang faktor-faktor non-ekonomi. Di sini ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pemasukan modal besar dan perbankan. Yang kedua, pemasukan tenaga ahli dan terampil. Selain dari pemasukan modal yang dibutuhkan itu juga tenaga ahli yang terampil untuk mengembangkan ekonomi itu agar lebih maju ke depannya. Selanjutnya, asumsi teoritis dari modernisasi. Yang pertama, modernisasi merupakan proses bertahap. Kedua, modernisasi kadang sama dengan barat atau westernisasi. Yang ketiga, modernisasi merupakan proses yang tidak bergerak mundur. Yang keempat, modernisasi merupakan perubahan yang progresif. Dan yang terakhir, modernisasi memerlukan waktu yang panjang. Jadi intinya, modernisasi itu kan merupakan perubahan dari masyarakat yang tradisional menuju masyarakat yang modern, yang dimana perubahan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan secara bertahap gitu. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.